kita mau bahas horor lagi. Oke, horror again ya. Karena hidup kita udah horor banget ya. Kenapa horor dulu ya? Nggak apa-apa lah ya. Untuk menghibur kalian, ya kan? Menghibur kalian di Mana malam hari. Kayaknya ini bakal diuploadnya malam. Oke. Jangan nonton sendirian berarti ya. Dan nonton sendiri. Oke, jadi kita mulai aja. Segmen kali ini namanya adalah horror in our opinion. Jadi horror menurut DOD kita ya. menurut DOD version gitu. Jadi kita akan menjelaskan horor menurut kita tuh kayak gimana. Oke, dan kita mulai dulu dari yang paling awal. Sejak kapan mulai nonton horor? Kenapa? Dan udah mulai sukanya tuh pas kapan? Oke, kita mulai dari Putri. Oke, dari gue. Kalau gue nonton horor itu dari kecil. Kecil tuh apa? Kecil ya mungkin TK kali ya. Oke, dari zamannya Pengabdi Setan ya tahun 1970 ya sih. Wah, kapan tuh? Sama Susana, nah itu. Oh, Ya mungkin dari TK atau SD lah TK gitu. lah ya. Ingat ya Anda memori TK ya? Iya. Karena saya takut setiap nonton Susana. Apa sih? Sama Mumun. Oh, Mumun. Iya, Mumun. Wah, gila, Mumun itu tuh epic. series ya. Series waktu dulu tuh series ya. Iya, kan? series. Lumayan menyeramkan biasa. Nggak berani kemana-mana sih. Iya, gue waktu itu kayaknya sama pocong Mumun tuh kayak takut banget, padahal sangat minimalis. Iya. Sangat praktis ya, kalau nggak sekarang kayak lucu bukan horor jadi. Mungkin gitu kali ya, horor tuh semakin kita dewasa mungkin. Kalau dulu kita takutnya sesimpel sama kayak film Mumun gitu kan, Iya, sekarang kayaknya udah nggak kenapa-napa kalau nggak Mumun. Kalau gue tuh mungkin dari mungkin SD ya, kayaknya lebih naik sedikit ya, karena TK gue sih inget gue nggak pernah nonton horor atau gimana. Kalau SD tuh gue kalau nggak salah itu pertama nonton horor itu tuh kayak yang gue nggak tahu sih itu horor apa komedi, kayak di sini ada setan. Oh iya, benar-benar. Gitu. Nah, itu gue nggak tahu sih, kayak tapi menurut gue dulu tuh kayaknya udah ada seremnya gitu. Iya, benar-benar. Dulu zaman dulu tuh ya kayak si manis jembatan Ancol pun zaman dulu serem gitu kan. Zaman dulu serem Serem banget. Sekarang gue kalau nonton di sini ada setan sih gue ketawa sih. Iya, benar. Kalau kita nonton lagi flashback kayak kayak nggak nyambung gitu ya. kayak gak nyambung. Itu tuh kayak ini gak sih, kayak ada dulu series Jepang juga ya. Oh ya, ada yang setiap episode ganti-ganti. Sama kan, Iya, kalau itu itu di sekolahnya setan. Gue lupa lagi namanya. Yang di Ghost at School. Iya, Ghost at School, itu ya. kan. Itu kalau nggak salah di sini ada setan tuh apa sih, miliar ceritanya sama itu. Ya hampir-hampir sama. Dan kalau kita tuh bedanya yang itu Ya, kalau Ghost at School ya fokusnya di sekolah dia. Iya, Kalau di ada setan tuh kayak agak random aja sih. Karena Iya, di bener. sekolah kan di mana. Di mana ya. Dan dari saat itu sih, kalau gue saat itu udah mulai suka gitu sama horor, walaupun takut, tapi takutnya mau nonton gimana sih? Takutnya mau nonton. Takut tapi pengen nonton gitu. Ya, takut tapi mau gitu. Oke. Kayak apa tuh takut tapi mau? Tuh, ambigu kan. Oke, next. Oke, nextnya itu film horor pertama yang bikin langsung suka ya itu sih ya. Sama ya, kalau gue yang di sini ada setan sama Ghost at School juga gue nonton kebetulan. Ya, betul. Kalau gue sama apa sih Susana? Kalau gue film Thailand. Itu nang bukan. Gue lupa judulnya, itu udah lama banget. Waktu zaman SD gue pernah nonton. Jadi filmnya itu dia kayak dikutuk gitu loh. Entah dikutuk atau apa, pokoknya hantunya tuh bentuknya tuh kayak gajah gitu. Itu serem banget. Itu sih jatuhnya ke trailer juga sih, horor tapi trailer. Ada pembunuhan gitu ya. Iya. Ada sadis-sadisnya. Film pertama yang menurut gue sadis sih. Gue udah mulai suka sih di situ ya. Tapi kalau untuk kategori kayak serem banget, ya gue nggak bisa bilang sini setan serem banget. Iya. Mungkin bangku kosong kali kalau gue dulu. Oh iya, bener, bener, bangku iya. kosong. Wah gila, Wah. bangku kosong. Itu zaman kapan itu bangku kosong, ketawa denger. Kayaknya antara SD kelas 6 gak? Baru SMP gitu. Iya, awal SD akhir lah ya kalau gue nggak salah. Iya, gue nonton itu waktu itu masih di akan bajakan. Oke, kaset ya. Karena dulu kita berpaku dengan kaset bukan bioskop. DVD gitu kan. Iya, bener. VCD. Ya Allah, VCD. Yang harganya 10 ribuan gitu ya. 10 ribuan. Cuma sekali doang bisa ditonton, kalau Bisa dua dirusak. kali agak kersek-kersek. Betul. Kayaknya itu deh, gue di bangku kosong gitu. Mungkin Iya, bangku kosong. kalau kalian mau tahu atau bukan kelahiran bareng kita.
itu lumayan serem untuk waktu itu SD kita berapa 10 tahun nih I forgot ya 10 lah ya 10 12 lah ya kan kelas 11 kan 12 tahun tuh udah menurut gue udah horor sih kalau Oke, menurut lu sama gue perkembangan horor Indo tuh gimana sih? Ya dari kita nyebut filmnya juga Indo ya? Iya sih. Nah itu gimana? Berarti ada progres guys. Kalau dari segi kamera ya mungkin ya. Kalau menurut gue sih ngerasain di segi kamera aja sih shootnya gitu. Tapi kalau film ya random aja. Ada yang bagus banget, ada yang B aja gitu. Oh tergantung mungkin yang bikin juga kan? Iya mungkin. Oke. Tergantung itu si sutradara atau produksinya berani ngeluarin berapa juta atau miliaran gitu kali ya. Menurutku sih. Tapi kalau kameranya ada revolusinya lah ya. Iya benar. Kuning gitu maksud gua. Yang cuma bisa ngezoom doang sampai yang bisa gerak sendiri gitu kan. Iya benar. Terus dari bahasa juga kan kalau dulu kan agak baku banget. Kalau sekarang tuh lebih kayak lu gue gitu. Oh ya dulu kayak iya baku ya. Dulu baku banget. Aku kamu. Iya. Iya gue jadi inget itu film. Kalau gue menurut gue ya ada progresnya selain dari segi kamera of course ya karena kamera kan teknologi jadi kalau di dunia perfilman sih kayaknya memang semua berprogres juga di kameranya. Kalau gue mau ngambil dari sisi ceritanya kali ya. Kalau dulu itu mungkin terlalu terpakunya sama cerita sedih setannya. Oh ya. Kayaknya jadi kayak kenapa tuh dia bisa seperti itu? Oh dulunya nganu kayak gitu kan sih gitu. Menurut gue lebih seringnya itu jadi tokoh utama itu si hantu. Iya malah si tokoh utama itu hantu gitu. Dia itu kenapa jadi hantu, terus dia itu kenapa jadi jahat hantunya atau nanti hantu jadi baik atau whatever gitu. Lama-lama tuh kesini-sini jadi yang hantunya makin ya dia setan aja gitu. Iya dia suka ganggu aja gitu. Ya, kita tahu dia matinya begini gara-gara ini ya udah. Penting pemeran utamanya ya kayak misalnya kita orang hidup ya gitu. Yang hidup yang beranin utamanya gitu kayak yang apa ya in shoot lah kok in screen lah gitu. Jadi lebih banyak kita tahu pemeran utamanya siapa kebanding hantunya itu dulunya gimana. Iya benar-benar. Ya gue kalau ngeliat sih ya kebanyakan nowadays makin kesini tuh justru setannya yang makin ya memang literally setan yang serem dan kejam kayak gitu. Iya. Gak ada kayak pantesan dia kejam gara-gara begini gitu kayak udah mulai kesini udah mulai memang setannya tuh cuman ya begitu. Cuma jadi yaudah dia setan gitu. Yaudah lu setan udah selesai. Tapi kamera harus kita akui sih kamera works so much gitu banyak mengasih pengaruh juga mempengaruhi kadar apa ya tensi horornya gitu. Kalau lu lihat kamera horor yang dulu kan nggak ada horor ya cuma gitu aja gitu. Bedanya apa sama kayak kurang tajam aja sih gambarnya. Iya kalau sekarang lebih jadi kita kebawa sama bukan efek ya apa sih ya kameranya gitu works dari kamera itu kita jadi ngebawa oh ya horor juga gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang ini dari sudut pandang itu kayak gitu sih. Jadi ya terima kasih ya untuk para pembuat film. Yes benar banget. Sudah berevolusi sesuai usia kita. Nah menurut lo plot cerita horor favorit lo nih yang kayak gimana horornya? Dulu ya. Kalau gue suka plot horor itu yang plotnya itu ada apa ya? Mungkin banyak unsur gitu tapi nggak yang jadi ngejelimet gitu jadi kayak misalnya kayak lu tau film itu kan sebelum iblis menjemput bukan Ratu Ilmu Hitam ya kan nah di situ kan dia ngasih plot ceritanya itu apa ya banyak orang pertama kan gitu ada konflik terus ada plot twistnya ternyata si Murni itu anaknya yang dilecehkan sama suaminya yang punya panting. Iya, ya kan? Yang menjadi si Ratu Ilmu Hitam itu, ya kan? Jadi ternyata itu plot twist gitu. Tapi plot twistnya kayak gitu, cuman mereka tuh nyeritainnya itu apa ya? Kayak dibangun gitu loh. Sama ini. Itu juga remake kan sih? Remake dari Susana. Iya itu remake yang versi Susananya ya sangat bapak-bapak sekali ya. Iya lama sekali gitu dan ganteng sekali di setia suaminya Tante Ruth Sanaya. Astagfirullahaladzim. Iya gue ngeliat versi Susananya kurang horor. Iya kayak
ya udah gitu aja gitu. Udah gitu aja gitu. Kalau yang sekarang memang lebih dikemas lebih horor. Lebih horor ya kayak gitu. Jadi itu kalau menurut gue ceritanya bagus itu adalah tipe horor yang masukin banyak pemain yang disorot. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi kan itu banyak kan. Iya. Masing-masingnya itu kayak punya scene-nya sendiri-sendiri dan apa ya, punya kalau dibilang sih durasi di layar itu sama gitu kalau menurut gue ya. Dan udah gitu punya klimaks yang samaan semua gitu. Jadi kerasanya karena dia yang di shoot banyak, kayak kita pemeran utamanya itu banyak, jadi pas serentak di klimaksin semua tuh kayak wah gue kemana nih ngelihatnya gitu. Jadi kayak seru lah, menurut gue seru. Iya seru gitu kalau kayak gitu plotnya kalau menurut gue ya. Kalau cuma 1 orang kayaknya gue agak kurang ya. Jadi kayak dia lagi. Iya benar-benar. Kalau gue lebih ke kayak urban legend gitu. Yang berhubungan sama urban legend, sejarah. Kayak hantu-hantu, mungkin hantu-hantu yang zaman Belanda. Iya, zaman Belanda, zaman Jepang ya. Yang nggak jauh dari Teh Risa ya. Teh Risa, saya memang danur universe sekali ya. Universe. Saya suka kisah-kisah seperti itu. Kisah Tanah Jawa pernah nonton? Ya gue nonton. Yang pendakian gunung itu, ya itu tuh suka. Jadi yang historical, yang punya backstory-nya. Iya, kental banget. Iya. Berbeda ya rupanya ya kita ya. Tapi gue juga suka tipe yang kayak gitu. Saya anak lawas ya. Anak lawas. Kalau lu lawas, saya juga lawas dong ibu. Kita kan bagaimana ya? Anak lawas ya bunda. Oke, terus pernah nggak sih baca buku horor, nggak film doang? Buku ya. Buku apa nih? Ya pasti Teh Risa semua. Teh Risa di notice ini ada fansnya. Aduh, saya jadi gak enak pindah channel. Jangan, ntar gue sendiri. Ya buku-buku horor ya pasti dari Teh Risa sama novel itu ada tapi gue lupa judulnya gitu. Semuanya tersusun rapi di lemari tapi gue lupa penerbitnya itu siapa aja, penulisnya siapa aja. Kalau menurut gue sinopsisnya udah bagus, terus ininya meyakinkan, oke gue beli gitu. Itu simpel ya. Tapi ada buku horor tapi menurut gue ada sejarahnya juga sih, kehidupan itu adanya 1001 kehidupan setelah aku mati kalau saya itu keren banget. Kayaknya kalian dari judulnya ya. Abli sih dari judulnya udah keren. Kalau gue ya mas. Iya. Kalau gue buku horor, gue nggak hobi baca yang gitu. Mungkin ibu editor tahu. Gue nggak suka baca literally novel dengan ketebalan yang sangat luar biasa dan tanpa gambar gitu ya, literally only tulisan gitu. Gue tuh gampang ngantuk baca yang kayak gitu. Kalau gue bacanya mungkin komik. Kalau buku ya, masuk buku kan ya komik. Iya, masuk buku juga ya. Buku bergambar. Gue bacanya komik dari mulai zaman SD tuh masih komik yang tipis dijual di abang-abang. Iya, itu pas sekolah. Iya, benar-benar. Itu kelahiran tahun kita tahu lah ya. Komik itu yang gue baca itu udah lumayan menghibur sih kalau gue ya. Kayak apa sih, Siksa Neraka, ngono-ngono gitu. Judulnya begitu. Petruk ya, Manggarai. Sama yang di majalah Ino. Iya, majalah Ino. Ya. Kayak gitu-gitu misteri. Gue bacanya ya receh banget sih gue. Gak baca novel yang keren-keren kayak dia gitu. Kenapa sih temen gue suka baca semua? Karena gue enggak gitu, gue bukan yang tipe pembaca banget. Ya karena kita nganggur aja kali ya. Gue juga pernah nganggur dan gak serajin itu. Gimana ya? Gabut ya, lagi gabut. Kalau komik gue banyak baca, terutama banyak dari Jepang juga sih. Iya, Jepang komik. Ya dari situ doang sih, gue gak pernah baca cerita literally itu novel horor, novel biasa tuh. No for me. Komik-komik juga banyak kayak tadi God's at School juga ada komik ada komiknya. Terus Jigoku Sensei Nube. Aja Jigoku Sensei Nube. Jadi itu series kalau komiknya. Iya. Terus Misteri Kaca itu juga. Itu lah. Iya, Misteri Kaca. Tahun 80 ke 90-an. Belum lahir tuh. 90-an pokoknya. Oke, terus film horor yang dari yang paling lama sampai yang paling baru ya? Yang lu tuh paling lama apa? Paling baru apa yang baru nonton? Yang lama deh, paling lama dulu. Lama dari yang tahunnya apa? Lama ya, lu awal nonton ya mungkin yang tadi kali ya. Yang mana? Yang Susana apa? Ya Susana sama Pengabdi Setan. Pengabdi Setannya Susana.
Pengabdi Setan paling bukan pertama. sana. Oh, Pengabdi Setan yang kemarin. Pengabdi Setan yang tahun 70 apa 80 sih? Lupa deh. Enggak sih. Itu juga. Ya pokoknya itulah itu yang pertama sama Susana. Yang baru-baru akhir sih ya Pengabdi Setan juga. Pengabdi Setan 2 yang versi sekarang ya. Yang sekarang. Kalau gue yang pertama itu mungkin gue nggak tahu ya ini count nggak sih yang tadi tuh yang Ghost at School gitu. Tapi gue pengennya tuh bukan itu gitu. Maksudnya itu oke film horor pertama gue, tapi menurut gue yang paling merasa itu horor di gue itu ya Kuntilanak. Kuntilanak Series. Idul Estel? Iya. Oke, itu memang serem banget Itu juga. serem gak sih zamannya? Wah serem banget gue. Sampai sekarang lagu Lingseroni juga Masih padahal Iya. gue bukan lagu horor kan dia. kan lagu Iya. lagu kayak kita rindu dengan kekasih kita gitu. Jadi horor gara-gara dia loh. Ampun, emang. Padahal nggak begitu harusnya. Yang paling baru sama sih gue, tapi kebetulan gue baru nonton kemarin Orphan. Orphan yang First Kill. Ini maju sih, dia plotnya maju kok. Ini kalau yang mau nonton nanti aku review sendiri. Saya belum nonton. Oke, terus horror the best dan terfail, yang the best dan terfail menurut kita berdua. Oke, paling the best bagi gue yaitu Pengabdi Setan. All ya? Ya. Oh series ya? Maksudnya dari yang lawas sama yang baru juga? Atau hanya yang baru-baru aja? Semuanya sih, Semuanya ya? Kena ya? dari yang old sama yang baru. Menurut gue juga itu works. Ya, sama film-film Teresa. Dari saya sekalian gue tag apa Teresa? Gue suka banget sama film-film Teresa gitu, nggak tahu kenapa. Kita tag Teresa. Udah ngefans banget sama Teresa. Yang terfail. Terfail. Kalau yang dulu ya, Boleh kalau lah. dulu ini zaman kita SMP. Hantu Datang Bulan sama yang baru-baru ini Oma Dumima ya? itu Korea Oh itu yang Korea. dan kita Oma Dominik itu oh ya. itu nggak tahu tapi maaf ya untuk saudaranya tapi ya gimana ya saya nonton itu kayak terus endingnya gimana saya ngerasa digantung enggak? saya Enggak banget. gue merasa digantung sama filmnya Gue merasa digantung. tiba-tiba terus gak serem juga. iya mati terus matinya kenapa ya tahu kecelakaan terus nggak tahu lagi gitu kayak apa sih terus Digantung. apa gitu ya digantung jadinya. Oke, kalau gue yang the best itu masih ya Pengabdi Setan, gue nggak bisa bohong. Mas Joko Anwar terutama yang terakhir ya sangat kena ya di hati dan pikiran saya. This gue first time kayaknya ya nonton film horor yang nggak terlalu banyak jump scare tapi gue takut gitu, ada ketakutan di gue gitu. Karena musiknya juga emang mendukung banget ya. Iya, tapi gue nggak yang kaget kayak gitu kan. Kalau banyak jump scare kita kayak gitu. Tapi ini no gitu, gue nggak kayak gitu. Cuman tapi itu horor, kayaknya menurut gue itu berhasil banget sih building horror sense-nya. Oh terfail ya. Mungkin film-film yang kayak apa ya, yang kebanyakan apa sih yang tahun kita SMP kalau nggak salah apa ya? Sebenarnya zaman SMP itu tuh banyak sih. Film horor yang kayak chicken Ya. ada pahanya. Kayak Pocong Perawan ya. Yang tadi Hantu Datang Bulan. Gue nggak nonton yang gitu. Diperkosa Nah, setan. itu iya. Kayaknya nggak make sense. Mungkin temanya memang buat lucu-lucuan, tapi I don't feel horornya sih. Tapi labelnya horor. Makanya menurut gua fail sih. Bahkan failnya kayak apa yang hero pintu terlarang kan pintu terlarang. Oh, belum. Itu kan juga ceritanya kayak ngebingungin, mungkin kayak Uma gitu ngebingungin. Cuman gue masih nemu seremnya. Itu sih antara horor sama thriller psikologis sih gue rasa. Jadi dia tuh apa nggak ada setannya, cuman adanya kesadisan aja terus di luar nalar kayak gitu. Dan memang nggak bisa lu ngertiin 100% ceritanya, but still lu horornya nemu. Gitu. Tapi nggak bisa, gue nggak bilang itu fail, itu berhasil. Cuman kalau yang nonton mungkin anak 12 tahun nggak ngerti ceritanya sih. Kalau Uma bener-bener nggak ini. Oma Bener-bener nggak. Uma sama Oma beda ya? Beda. Uma itu dari Korea ya. Dia yang gue tonton Oma Indonesia. Ya kan yang meninggal kakeknya tuh di Gucci. Tapi kok hantunya hantu wanita kayak kita tuh bingung kayak. Terus jadi kakeknya ini itu apa? cewek apa gimana gitu. Dulunya apa dia ganti kelamin. Zaman dulu udah ada ganti kelamin gitu, nggak tahu juga kayak ya itu lah.
kalau menurut saya. Ini tanpa tapi ada sih film horor zaman dulu yang paling keren, Keramat. Gila, itu dokumenter horor yang kayak gue merasa gue di situ. Iya, kalian harus nonton sih. Itu rekomen banget film Keramat. Keramat 1. Yang fotonya ada covernya ada cewek rambut pendek. Ya si Poppy Sofia. Sama si cantik juga. Oke, itu horor dari kita tanpa ada kebencian. Iya. Memang itu ya dari kita sih, itu pendapat kita nonton. Pendapat kita aja. Rating film horor dan film tema lain menurut kita. Rating film horor. Kalau kita mau rating film, gue dari 1 sampai 3 aja kali ya. Kayak lu dulu. Mungkin semua zaman kali ya. Ini kayak adil aja. Yang nomor 3 dulu. Biar deg-degan gitu. Kalau nomor 3 menurut gue yang horor itu karena sudah beranjak dewasa ya mungkin Kuntilanak. Series ya bahkan Mangku Jiwo juga gue ya benar-benar. Di situ ya Kuntilanak dan Mangku Jiwo. Kuntilanak Universe. Kok serem Kuntilanak Universe. Yang kedua Pintu Terlarang. Pintu Terlarang itu kena sih. Kedua menurut gue karena dia walaupun gak ada setannya but it's horrifying. It's horrifying. Kalau yang pertama jelas ya. Untuk Pengabdi Setan 2 terutama ya yang sudah sangat good dan melekat di hati saya. Aku pengen nonton lagi rasanya soalnya. Iya sih, karena emang bagus banget. Karena emang bagus dari semua. Kok gak ada Chan? Kalau gue ada 5. Yang pertama, yang terakhir kayak tadi ya 5. Tadi Kuntilanak di series yang 1 sampai 3 ya, yang Gila Estelle. Yang keempat itu Pengabdi Setan yang lama. Yang ketiga Pengabdi Setan yang baru. Yang keempat ini kisah apa ya? Hantu mana namanya sama ya? Nama hantunya sama. Nama judulnya gitu. Gue takut kalau mau nyebut. Filmnya Teresa juga tapi gue takut. Ya kalian pasti tahu lah ya yang indung-indung itu siapa tahu ya. Dia takut menyebut namanya. Sampai takut loh Teteh. Ini si Teteh itu yang pertama pasti Susana ya of course. Yang mana nih Susana? Semuanya Susana. Sih. Yang paling utama yang paling gue suka itu Malam Jumat Kliwon. Perlu rekomendasi linknya nonton. Ya boleh Malam Jumat Kliwon sama Telaga Angker itu paling keren. Telaga Angker kayak gue pernah nonton deh, tapi gue lupa banget gitu. Itu dua film Susana yang menurut gue bagus sih. Pernah gak sih susah mau nonton film horor ngajak temen kayak apa kan kayaknya nggak enak kalau nonton sendirian. Ya sering. Gue kalau nggak ada teman gue nggak akan nonton. Gue nggak ada teman juga bingung. Kayak nggak ada teman curhatnya gitu kayak. Iya. Tapi ada yang bacotnya nggak ada. Nggak ada. Tapi ya apa ya? Memang susah sih. Gue juga akui agak susah nonton film horor terutama mungkin yang Indo kali ya. Iya. Nyari temannya tuh susah. Gitu. Iya benar-benar. Karena 2 orang teman gue. Kayaknya tuh kalau mana film Indo udah underestimate gitu ya. Ya gue paham sih, gitu. Cuman doi ya. Kalau dia agak susah kita nemu waktunya. Saya orang sibuk, dia sibuk dulu dia nggak tahu ngapain sibuknya gitu. Jadi gue juga struggle gitu. Kadang gue kalau udah bete mau nonton sama nyokap. Gue ngajak siapa? Gue ngajak nyokap udah gue culik aja dia. Kalau nggak ngajak adik gue gitu. Tapi kan garing kalau sama adik gue. Gue nunggu ponakan gue gede dulu ya. Sama ya. Sama adik gue aja juga. Boleh ancah. Bahaya, tidak baik. Ya, gue pernah sih nonton Susana yang versinya yang baru. Itu siapa? Luna Maya. Ya itu gue kepisah gitu kan duduknya sama temen gue penuh. Dan itu sumpah boring banget. Boleh kan gitu. Gak ada teman ngebacotnya gitu loh. Gue gak tau sih kalau kalian nonton. Gue kalau nontonnya selain horor ya oke, sendirian. Tapi kalau horor kayak agak susah gitu lah kalau untuk sendirian. Kalau gue gak tahu kalau kalian boleh komen di bawah apakah kalian juga struggling kalau mau nonton horor atau oke, gue bisa sendiri, gue super woman, gue Wonder Woman, gue nonton sendiri, independent woman gitu. Boleh komen di bawah. Oke, terus yang terakhir nih, artis film horor terfavorit. Biasanya kita sama, mending kita hitung 3, 2, 1. Tara Basro. Apa Mas gak tuh gue? Aduh, Tara Basro udahlah. Aduh, cantik banget. Kenapa ya gue suka banget sama kulit dia? Dia tuh gendut, gemuk enggak, kurus enggak gitu.
gendut juga pas banget nih. Gue tuh Gue pengen punya badan kayak dia. gue pengen punya kulit kayak dia cantik banget dan mata kayak dia. Sesudah eksotis cuma badan aja beda. kurang shaping. Tara Basro dia main teater juga tuh. Jadi jadi memang aktingnya tidak bisa diragukan lagi ya. Dan kalau di luar aktingnya kecantikannya ya she is gorgeous. Udah perfect udah perfect. Kayak gua tuh merasa udah gitu muka dia tuh ini gak sih, bringing kayak membawa lu kayak muka orang-orang zaman dulu. Iya benar-benar. Jadi kayak kalau dia pakai kebaya tuh cakep banget. Vibes-nya tuh kayak orang zaman pertengahan Indonesia gitu. Kayak gitu. Apa ya, mukanya vintage cakep. Udah nggak ada yang bisa. Nggak, jadi orang ketahu gitu kalau lewat, oh tuh dia gitu. Nggak apa berbeda dari yang lain gitu. Vibes-nya beda. Gue nggak tahu sih kalau menurut kalian gitu apa enggak, tapi she's gorgeous kalau menurut kita. Mohon untuk apa namanya, kalau punya film kalau mau main film horor lagi tolong sama Om Joko Anwar lagi. nggak apa-apa, ini kontrak aja Mas Joko Anwar. Cocok sih sama Om Joko tuh, kawin banget gitu. Cocok gitu, sudah kawin banget. Udah kawin duluan. Bahasa gue tuh kawin, cocok. Kemarin bahasanya kawin, meragukan ada apa gitu. Oke, jadi itu adalah horror in our opinions. Yes. Ini lebih ke kita apa ya, horror menurut kita dan beberapa film horor rekomendasi dari kita juga, dan artis-artis horor dari kita juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngelupain artis horor Susana dong. Iya itu. Susana sih everlasting. Gua nggak bisa menemukan orang mungkin ya apa ya, dengan dia juga sama kan mukanya tuh mengingatkan lu akan orang-orang zaman dulu gitu. Iya, dia mau orang zaman dulu sih, tapi kayaknya berasa banget gitu. Kayak berasa kita nonton film yang memang kita ketipu di zaman itu. Ya udah nggak ada. Kita doakan lah Eyang ya, buat saya. Eyang aduh udah tua dong dia. Waktu itu emang udah tua ya. Iya emang udah tua juga kan. Oke, jadi itu dari kita seputar hal-hal horor. Kalian boleh input jawaban kalian juga di bawah di komen. Horor terbaik apa yang menurut kalian tuh bagus? Mungkin kalau ini bagus, lu mau nonton nggak gitu? Kita mungkin kalau menurut kita it's okay, kita tonton ya. Kita review gitu lah. It's okay aja. Kalau yang berbau-bau horor boleh drop di sini aja. Komen. Oke, jadi segitu aja dari GOD hari ini. Terima kasih udah nonton kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you udah klik video. Bye bye.